sang putri Dewi Retnadi tadi hilang dari pertapan Mas Bayu, hilang dari Gading Pawukir. Nah, terjadi peperangan antara Wilmono dan Sekutrem tadi. Terjadi peperangan, Sekutrem mengeluarkan panahnya bernama Antracabala, membuat para raksasa yang mengikuti si Garuda Wilmono tadi ikut tewas semua. Dari Garuda Wilmono dan pasukan-pasukannya juga tewas. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Nah, mari kita kupas bersama-sama apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Langsung saja kita tanyakan ke narasumber kita, Mas Gurit. Nah, Mas Gurit kemarin kan pernah bercerita tentang kisah Basukesti yang mempunyai 2 orang anak ya Mas Gurit ya? Ya benar. Yaitu Basutara dan Basutari. Ya Mas Bayu. Nah, untuk Basutari Mas Gurit pernah bercerita bahwa Basutari pernah menikah dengan Manungkara. Iya. Nah, untuk kakaknya yang bernama Basutara itu bagaimana Mas kisahnya? Iya. Tolong Mas Gurit ceritakan kisahnya agar saya dan pemirsa yang menonton video ini tahu cerita si Basutara tersebut. Oh iya. Terima kasih Mas Bayu. Nanti saya akan menceritakan tentang pernikahan Basutara. Namun saya untuk para pemirsa yang menonton video ini, informasi yang saya berikan hanya atas sepengetahuan saya saja Mas Bayu, yang saya dapat dari membaca dan juga ngenger kepada guru-guru atau dalang-dalang senior saya Mas Bayu tentang pernikahan Raden Basutara tersebut. Nah, Mas Bayu masih teringat tentang Basukesti yang punya Basutara dan Basutari. Nah, Basutari menikah dengan Manungkara, dan sekarang Basutara tersebut diangkat menjadi putra anom calon raja di negara Wirata, negaranya Basukesti. Nah, cerita tersebut dimulai ketika Prabu Basukesti tersebut dihadap anaknya yang bernama Basutara dan patihnya itu Jayaloka. Sang raja saat ini ingin menikahkan anaknya bernama Basutara tersebut, anak laki-lakinya tersebut, dengan Dewi Retnadi. Dewi Retnadi itu siapa? Itu adalah anak dari Resi Artaketu. Resi Artaketu, nah, di pertapan Gading Pawukir Mas Bayu. Nah, pada saat itu ada masalah yang timbul. Sang putri Dewi Retnadi tadi hilang dari pertapan Mas Bayu, hilang dari Gading Pawukir, tiba-tiba menghilang dari Gading Pawukir. Nah, pada saat itu kebingungan semuanya, lalu diadakan sayembara. Siapa yang bisa mengembalikan Dewi Retnadi, maka nantinya bisa menikahi sang putri tersebut. Nah, pada saat itu Patih Jayaloka, patih negara Wirata, diutus oleh sang raja pergi ke pertapan Saptarga. Untuk meminta petunjuk, istilahnya. Minta petunjuk dan para punggawa diutus mencari keberadaan Retnadi tadi. Jadi ada mempunyai 2 tugas. Si Jayaloka pergi ke Saptarga, pergi ke Kamunayasa untuk menanyakan keberadaan hilangnya si Dewi Retnadi, dan mengutus para pujangga atau haryo-haryo senopati negara Wirata untuk mencari calon istrinya si Basutara tadi. Nah, sedangkan di lain tempat, di negara Medang Kamulyan, Prabu Daneswara bersama patihnya seorang Gandharwa bernama Gandharwa Citradana dan abdi setianya bernama Garuda Wilmono Mas Bayu. Nah, sang raja
itu baru saja menculik seorang putri Dewi Retnodi tadi di pertapan Artoketu tadi, Mas Bayu. Daneswara ya, Mas? Iya, benar sekali, seorang raja di negara Medang Kamulyan tadi yang menculik Dewi Retnodi tadi. Nah, untuk apa diculik? Untuk diculik itu akan untuk dijadikan permaisuri atau istri, Mas, dijadikan istrinya sang raja di negara Medang Kamulyan. Tapi Garuda Wilmana tadi diutus sang raja pergi ke pertapan Sabdarga untuk mencari Gunadesti atau guna-guna, Mas Bayu. Sama saja karena seorang wanita tidak menyukai seorang laki-laki yang dicintai untuk dijadikan istri kan jarang sekali yang mau. Nadi tidak mau dijadikan istri si Daneswara tadi. Nah, maka dari itu si Prabu Daneswara mengutus abdinya Garuda Wilmana untuk mencari guna-guna untuk nantinya agar si Retnadi mau dijadikan permaisuri. Nah, diutus ke Sabdarga. Lah, pada saat itu di Sabdarga si Begawan Kamunayasa kedatangan patihnya tadi, patih negara Jayaloka, patih negara Wirata tadi, dan mengatakan bahwa calon menantu sang raja yaitu Dewi Retnodi tadi hilang dari pertapan Gading Pawukir. Nah, Kamunayasa lalu mengutus anaknya yang bernama Sukutrem untuk mencari hilangnya Dewi Retnodi tadi, Mas Bayu. Jadi yang mengutus tadi Kamunayasa mengutus Sukutrem untuk ikut mencari keberadaan si Dewi Retnodi tadi. Nah, terus Sukutrem mencari, Mas? Mencari. Pada saat itu di tengah perjalanan Sukutrem tadi bertemu dengan Garuda Wilmana tadi, Wilmana yang mencari Gunadesti tadi. Pada saat itu si Garuda Wilmana walaupun dia hewan biasa bisa toto jalma seperti manusia, dia mengatakan ingin pergi ke pertapan Sabdarga untuk mencari Gunadesti untuk Dewi Retnodi tadi, mengatakan bahwa Dewi Retnodi berada di Medang Kamulyan bersama Prabu Daneswara dan akan dijadikan istri dari Prabu Daneswara. Namun Retnadi tidak mau, lalu diutus sang raja mencari Gunadesti tadi. Nah, dia mengatakan ke Sukutrem. Ke Sukutrem lah. Pada saat itu Sukutrem kan mengetahui bahwa yang mencuri adalah Prabu Daneswara tadi. Pada saat itu Sukutrem pun jujur di situ dia adalah sedang mencari Dewi Retnadi tadi, Nah, terjadi peperangan antara Wilmana dan Sukutrem tadi. Terjadi peperangan, Sukutrem mengeluarkan panahnya bernama Antracabala, membuat para raksasa yang mengikuti si Garuda Wilmana tadi ikut tewas semua. Dari Garuda Wilmana dan pasukan-pasukannya juga tewas. Lalu ada salah satu pergi ke Medang Kamulyan kan, dia kan mengetahui bahwa Retnodi berada di Medang Kamulyan itu di Daneswara tadi. Nah, di pertapan di Kaputren, jadi di sebuah kerajaan di negara kan ada tempat yang namanya untuk khusus menempatkan para putri-putri bernama Kaputren, di bangsal Kaputren. Nah, di negara Medang Kamulyan, Dewi Retnadi tadi sedang sedih ditemani dengan Dewi Danuwati. Dewi Danuwati adalah adiknya Prabu Daneswara. Nah, ditemani oleh Dewi Danuwati. Pada saat itu Sukutrem diam-diam menyelinap. Dia itu datang memasuki ke halaman Kaputren tadi. Dia mengatakan kepada Dewi Retnadi bahwa dia itu adalah utusan dari negara Wirata untuk menjemput sang putri. Pada itu Dewi Retnadi senang karena akan terbebas dari cengkeramannya Prabu Daneswara. Nah, Dewi Retnadi akhirnya dimasukkan ke dalam kalpika. Kalpika itu, Mas? Kalpika adalah sebuah cincin akik biasanya, Mas. Jadi akik tersebut bukan akik biasa, bukan cincin biasa, namun bisa menyimpan apa saja yang dikehendaki seperti itu. Miliknya Sukutrem tuh, Mas? Nah, itu miliknya Sukutrem. Lalu si Dewi tadi dimasukkan ke dalam kalpika, dan Dewi Danuwati tadi dipondong oleh Sukutrem. Ikut dibawa. Lah pada saat itu Prabu Daneswara masuk ke situ melihat hal tersebut. Berarti kan ada maling, seperti berteriak-teriak ada maling, dan maling itu Sukutrem tadi. Nah, lalu Sukutrem pergi berlari cepatnya, lalu Daneswara pun mengejar si Sukutrem berlari sambil membawa Dewi Danuwati tersebut. Nah, Prabu Basukesti itu mendapat tamunya yaitu calon besan yaitu Resi Artaketu dan para pandita lainnya. Jadi banyak yang mengikuti si Artaketu tadi, meminta kesanggupan sang raja untuk membawa Dewi Retnadi tadi kembali ke negara Wirata. Pada saat itu tiba-tiba datanglah si Sukutrem tadi sambil membawa Dewi Danuwati tadi dan Retnadi dimasukkan ke kalpika tadi.
lalu mengatakan bahwa yang mencuri Dewi Retnadi adalah Prabu Daneswara tadi, dan si Negara Wirata sudah siap-siap karena tahu bahwa si Daneswara pasti mencari mengejar keberadaan Sukuterm tadi yang menuju ke Negara Wirata tadi. Sang Prabu Basukesti sudah bersiap-siap menyiapkan bala pasukannya untuk menghadapi prajurit dari Medang Kamulyan, pimpinannya si Daneswara. Sang raja marah besar, mengutus Haryo Manungkara dan Patih Jayaloka menjadi senopati pada saat itu, Mas Bayu. Nah, setelah itu perang terjadi, Mas Bayu. Akhirnya perang terjadi, Patih Jayaloka melawan Patih Gandharwa Citrodana yang berebut raksasa tadi. Perang terjadi sengit antara kedua patih tersebut. Akhirnya kedua patih tersebut mati sampih, Mas Bayu. Mati sampih itu gimana? Mati, jadi semua mati. Jadi Patih Citrodana tadi juga mati, dan si Jayaloka pun juga mati, Mas Bayu. Sama-sama mati, artinya mati sampih itu seperti itu, Mas Bayu. Nah, Haryo Manungkara itu melawan Prabu Daneswara. Nah, dia membawa pusaka saktinya, yaitu yang Manuhara tadi, bisa jikalau diusap bisa berubah menjadi patung atau recata tadi. Nah, Daneswara tadi diusap, Mas Bayu, diusap oleh Manungkara dan berubah menjadi patung, lalu patung tersebut dibawa diserahkan di hadapan sang raja Negara Wirata Prabu Basukesti. Nah, setelah itu untuk diutus, dan karena sudah dibawa ke Pasewakan di hadapannya si Basukesti, si Manungkara diutus untuk mengembalikan seperti semula, mengembalikan ke seperti semula si Daneswara tadi. Prabu Basukesti meminta, akhirnya si Daneswara pun mengaku teluk, mengaku pasrah jika negaranya diberikan kepada si Prabu Basukesti, dan lalu setelah itu si Prabu Daneswara pun pergi, Mas Bayu, pergi setelah diberi ampunan seperti itu, diberi ampunan oleh Prabu Basukesti. Nah, pernikahan akhirnya terjadi kan, setelah si Retnadi tadi kembali ke Wirata, akhirnya Basurata menikah dengan Retnadi, dan Resi Artaketu besannya Prabu Basukesti diberikan negara Medang Kamulyan tinggalane Prabu Daneswara tersebut, karena sang Prabu Basukesti merasa bahwa si Prabu Daneswara tadi sudah tidak bisa memimpin lagi negara Medang Kamulyan, maka diberikan kepada besannya Resi Artaketu tadi menjadi raja dan bergelar Prabu Wahiswara, Mas Bayu. Jadi yang jadi raja itu besanya seperti itu. Terus Daneswara sendiri gimana, Mas? Nah, pada saat itu Daneswara sudah pergi menjadi orang biasa, dikatakan seperti itu, Mas Bayu. Jadi cerita tentang Prabu Daneswara putus pada saat itu, segitu. Jadi yang maunya menjadi raja, dan sekarang karena tindakannya yang salah tersebut berubah menjadi manusia biasa. Lah, itu bisa diambil dari cerita ini, bisa diambil amanatnya bahwa jika seseorang yang sudah memiliki jabatan kedudukan, jika mempunyai keinginan dan perbuatan yang salah, maka pola hidup kan berputar kan, Mas. Tadi yang maunya di atas jadi dan sekarang bisa menjadi di bawah seperti jadi itu. Tidak boleh sewenang-wenang. Nah, jadi manusia itu cokro manggilingan kalau bahasa Jawanya, Mas Bayu. Ya, seperti itu. Nah, sedikit cerita tentang pernikahan Basurata anak Basukesti dengan Dewi Retnadi, ya, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya, Mas Sudet, atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan pemirsa di rumah. Ya. Nanti Mas Sudet bisa cerita lagi ya, Mas Sudet. Siap Mas Bayu. Nanti. Itu tadi pemirsa cerita dari Mas Guri tentang kisah pernikahan Raden Basurata dengan Dewi Retnadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah wawasan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.